Baik, perkenalkan nama saya Maitriani Zega, NIM 856094423, jurusan PG PAUD S1 semester 7. Di sini saya akan presentasikan dalam video ini yaitu menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat. Filsafat disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan karena filsafat adalah pemikiran paling awal yang berusaha memahami alam semesta dan manusia. Segala bentuk ilmu-ilmu yang spesifik, misalnya fisika, matematika, sosiologi, dan sebagainya, awalnya berkembang dari kajian filsafat. Adapun peran landasan dan kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan anak usia dini, yaitu pertama, peran ontologis atau hakikat ilmu. Filsafat menjawab pertanyaan apa yang dipelajari oleh ilmu, objek kajian, dan batasnya. Pandangan filosofis akan membentuk sikap pendidik. Jika anak dipandang sebagai individu unik dengan potensi bawaan, maka proses pendidikan akan berfokus pada menuntun dan mengembangkan potensi tersebut, bukan sekedar mengisi kepala anak dengan pengetahuan, mendorong eksplorasi mandiri dan pembelajaran berbasis bermain. Karena bermain dianggap sebagai cara alami anak untuk tumbuh. Filsafat membantu menentukan bahwa PAUD mempelajari perkembangan anak usia dini sebagai makhluk biologis, sosial, dan spiritual. Jadi, dalam peran ontologis mengemukakan tentang hakikat anak atau anak adalah makhluk unik yang berkembang secara holistik. Epistemologis atau cara memperoleh ilmu, filsafat menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar, termasuk metode berpikir dan penelitian. Filsafat memberikan pedoman tentang bagaimana pengetahuan diperoleh oleh anak. Implikasi, filsafat akan mengarahkan metode pembelajaran jika diyakini bahwa anak belajar melalui interaksi langsung dan pengalaman nyata atau empirisme. Maka kurikulum harus menekankan kegiatan praktik, eksplorasi, dan proyek, misalnya pendekatan Montessori atau Reggio Emilia. Dalam penelitian pendidikan, filsafat membimbing penggunaan metode ilmiah yang sesuai, cara mendidik anak melalui observasi, eksperimen, refleksi. Anak belajar melalui bermain dan berpengalaman nyata. Penerapan, guru merancang lingkungan yang kaya stimulasi dan sportif, di mana anak-anak diizinkan untuk menyentuh, mencoba, dan interaksi dengan benda-benda sekitar untuk membangun pemahaman mereka sendiri. Peran aksiologis atau nilai dan tujuan ilmu. Implikasi, filsafat menentukan apa yang dianggap baik dan berharga untuk diajarkan. Misalnya di Indonesia, filsafat Pancasila mengarahkan tujuan PAUD untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter, mandiri, dan berakhlak mulia. Penerapan ini penanaman karakter moral, kemandirian, dan cinta belajar menjadi inti dari kurikulum. Bukan hanya kemampuan kognitif seperti baca, tulis, dan hitung. Contoh nyata, guru merancang kegiatan, bernyanyi dan menepuk jari. Bukan sekedar untuk hiburan, tetapi sebagai media belajar yang bermakna
sesuai dengan pandangan filsafat humanistik dan konstruktivistik. Landasan ilmu filsafat memiliki kedudukan sebagai sumber, pengarah, dan pengendali dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa filsafat, ilmu akan kehilangan arah dan makna. Dengan filsafat, ilmu menjadi terarah, bermakna, dan bertanggung jawab secara moral dan manusiawi. Secara keseluruhan, landasan filsafat berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah dan dasar yang kuat, sehingga praktik pendidikan anak usia dini tidak dilakukan tanpa arah atau tujuan yang tidak relevan dengan sifat, kebutuhan, dan perkembangan anak. Demikian penjelasan atau presentasi saya dalam menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat. Terima kasih.